Mari kita bersama-sama belajar mengenai metode dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Rasulullah SAW berdakwah pada periode Mekah melalui berbagai macam cara dengan metode, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Pertama, kita akan membahas dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Pada periode ini, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Iqra, begitulah perintah malaikat Jibril kepada Rasul. Rasul bingung karena Jibril memerintahkan untuk membaca, sedangkan beliau tak tahu apa yang harus dibaca. Sosok cahaya yang muncul dengan tiba-tiba lalu memerintahkan beliau untuk membaca. Tentu membuat Nabi Muhammad SAW bingung dan ketakutan hingga lari ke rumah dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Melihat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pertikaian dan ancaman kaum Quraisy. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu pertama, beliau langsung menceritakan kepada kaum Quraisy tentang ajaran tauhid dan memerintahkan agar tidak berlaku kasar terhadap sesamanya. Namun karena kaum Quraisy mempunyai hati keras batu, akhlak setara binatang, dan juga karena mereka takut akan terancam kesejahteraannya dalam berbisnis berhala, sebisa mungkin ia menghalau Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Untuk itu, Nabi memilih mengalah dengan cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam berdakwah sembunyi-sembunyi, beliau melakukan berbagai metode. Metode yang pertama yaitu metode personal. Metode ini terjadi dengan cara individual, yaitu antara dai dan mad'u langsung bertatap muka, sehingga materi yang disampaikan langsung diterima dan biasanya reaksi yang ditimbulkan mad'u langsung diketahui. Pendekatan ini Rasul lakukan untuk mencegah guncangan reaksioner di kalangan masyarakat Quraisy yang pada saat itu masih percaya dengan kepercayaan animisme atau warisan leluhur mereka. Metode yang kedua yaitu metode pendidikan. Pada zaman Rasul, pendidikan ini dicontohkan dengan mendatangkan rumah ke rumah atau menjadikan salah satu rumah sahabat untuk dijadikan tempat pemberian materi-materi Islam, seperti rumah Al-Arqam bin Abi Arqam yang dijadikan tempat pertama menyampaikan materi-materi pendidikan Islam. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi dai sebagai narasumber, sedangkan mad'u sebagai audiens. Tujuannya ialah untuk pemecahan problematika yang ada kaitannya dengan dakwah, sehingga apa yang menjadikan permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya. Pada masa sembunyi-sembunyi, diskusi masih dalam seputar ketauhidan atau apa-apa ajaran agama Islam itu, dan juga mengenai kehidupan setelah mati. Selain itu, diskusi pada kondisi seperti ini tidak leluasa karena harus sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, metode keempat yaitu metode al-hal. Metode ini dilakukan dengan upaya ajakan melalui upaya penyatuan elaborasi antara pemahaman atau pengetahuan dengan keyakinan atau perasaan. Dengan demikian, dakwah dengan metode ini dapat
dilakukan dengan maulidah hasanah atau memberikan contoh teladan. Metode yang terakhir yaitu metode yang kelima, metode bil hikmah. Dari sekian metode awal Rasulullah berdakwah, setelah menerima wahyu kenabian, Rasul menjalankan tugasnya dengan metode bil hikmah, di mana metode ini dilakukan Rasul selama berdakwah, tidak hanya sembunyi-sembunyi, tetapi juga pada saat dakwah secara terang-terangan. Sesuai firman Allah pada surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun lamanya dan menghasilkan beberapa nama yang berhasil masuk Islam. Di antaranya adalah Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalha bin Ubaidillah. Selanjutnya mengenai dakwah Rasul secara terang-terangan pada periode Mekah. Setelah dirasa sudah mendapatkan banyak dukungan dari sanak keluarga, sahabat, dan juga tetangganya dari hasil berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah memberanikan diri berdakwah secara terang-terangan di pemuka kaum Quraisy. Tentunya alasan dakwah secara terang-terangan ini juga berlandaskan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Allah berfirman yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad menaiki bukit Sofa dan mengumpulkan orang-orang dengan berteriak, Ya Sabha, Ya Sabha. Panggilan ini adalah suatu cara bangsa Arab yang dipakai jika ada sesuatu yang penting. Karena itulah kaum Quraisy yang mendengar panggilan tersebut segera berkumpul dan tidak dapat terpaksa mengirimkan orang untuk mendengarkan apa yang dikatakan Rasul. Setelah mereka berkumpul, Rasul berkata, Hai Banu Abdul Muttalib, hai Banu Fir, hai Banu Ka'ab, bagaimanakah pendapatmu jika aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada sepasukan kuda musuh yang datang akan membinasakan kamu? Apakah kamu percaya apa yang aku katakan? Jawab mereka, ya, kami akan percaya karena tidak ada keraguan bagi kami untuk tidak mempercayaimu. Lalu kata Rasul, ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa aku adalah orang pemberi peringatan kepadamu tentang datangnya siksa oleh Allah. Semua orang yang hadir di tempat itu diam sambil merenung apa yang dikatakan oleh Rasul, kecuali Abu Lahab. Setelah ia mendengar ucapan Rasul, ia memprotes, sesungguhnya celakalah kamu sepanjang hari. Hanya inikah kamu mengumpulkan kita? Setelah Rasul menyiarkan Islam secara terang-terangan di kalangan kaum Quraisy, beliau keluar berdakwah ke tengah masyarakat Quraisy untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Hampir di setiap tempat, di setiap saat, beliau berani maju ke tengah kaumnya untuk menerangkan hakikat Islam. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dengan meninggalkan segala macam persembahan selain kepada Allah. Setiap harinya, Rasul selalu mendatangi mereka, baik yang berkumpul dekat Ka'bah maupun yang berada di pasar. Dakwah Rasul ini banyak diterima oleh orang-orang yang bersih hatinya, atau mereka yang sudah muak dengan segala ancaman persembahan dan tata cara hidup jahiliyah yang buruk,
Setiap harinya ada saja yang masuk Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Namun yang paling banyak adalah dari golongan lemah ekonominya, karena budak-budak dan juga karena dakwah Islamiyah tidak membedakan kedudukan orang dalam masyarakat. Perkembangan agama Islam yang demikian pesat ini membuat kaum Quraisy khawatir, takut kalau agama nenek moyangnya makin lama makin terancam dengan kehadiran Islam. Selama berdakwahnya, Rasul selalu menyadarkan kaum Quraisy yang akan kelemahan berhala yang mereka sembah. Karena itulah mereka mulai benci terhadap perkembangan Islam karena menganggap Rasul selalu mencaci maki agama mereka. Ketika bangsa Quraisy melihat perlunya langkah yang harus diambil demi kelanggengan agama nenek moyang mereka, maka mereka pergi ke rumah Abu Thalib untuk melaporkan kepada beliau bahwa keponakannya telah menyiarkan agama Islam dan mengancam kelanggengan agama nenek moyang. Mereka meminta kepada Abu Thalib untuk mencegah kegiatan berdakwah Rasul. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki terhadap Tuhan-Tuhan kami dan mengejek nenek moyang kami. Karena itu, kami harap agar engkau mencegah dia atau biarkan kami yang menghadapinya sendiri. Dan engkau termasuk orang yang satu agama dan kepercayaan dengan kami." Keluhan mereka yang sekeras itu dihadapi oleh Abu Thalib dengan sabar, dan beliau menenangkan hati mereka dengan kata-kata yang manis sampai mereka kembali dengan puas hati. Lalu penyiaran Islam di kota Mekah berkembang pesat dengan melanjutkan dan mengembangkan metode-metode yang dipakai Rasulullah selama berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Sehingga hal ini membuat kaum Quraisy marah dan mendatangkan kembali Abu Thalib. Keluhan kaum Quraisy tersebut membuat Abu Thalib bimbang karena harus memilih di antara dua pilihan. Ketika pamannya melihat betapa beratnya apa yang ditanggung oleh Rasul dan kegigihan Rasul dalam berdakwah Islami, lantas dia memanggil kembali keponakannya dan berkata, "Hai keponakanku, teruskanlah apa yang telah kamu kerjakan sekehendak hatimu. Demi Tuhan, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka sedikit pun." Setelah mendapatkan persetujuan dan perlindungan dari pamannya, Rasul semakin bersemangat dalam menjalankan tugas dakwah Islamiyahnya. Hal ini membuat kaum Quraisy geram karena terus melihat perkembangan pesat umat yang masuk Islam. Lalu kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk membatasi atau mencegah kaumnya masuk Islam. Mereka menyiksa dengan sangat sadis, bahkan membunuh kaum muslim, terutama dari kalangan budak muslim seperti Bilal bin Rabah dan Yasir, serta keluarganya yang mati karena harus mempertahankan akidah mereka. Metode yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan ini adalah: yang pertama, mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah. Mendengarkan penjelasan Nabi, Abu Lahab marah sambil berkata, "Celakalah engkau, apa untuk inikah kami engkau panggil?" Hal ini yang melatar belakangi turunnya surah Al-Lahab. Dan yang kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Sofa. Namun, Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Setelah itu, beliau mengumumkan kenabiannya. Ketiga, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antara manusia. Keempat, Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan tilawah, pengajaran taklim, dan pensucian tazkiyah di rumah Arqam bin Abi Arqam, dan merupakan sekolah Islam yang pertama
Dan selanjutnya yang kelima, beberapa pengikut Nabi meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan atau mengungsi ke Ethiopia di negeri seberang Laut Merah. Lalu perjalanan dakwah Rasulullah pada periode terang-terangan ini mengalami berbagai macam banyak hal, baik itu perkembangan pesat umat muslim dan juga ancaman serta sisaan dari kaum Quraisy yang semakin hari semakin jadi, apalagi saat wafatnya Khadijah, istri Rasul, dan Abu Thalib, paman Rasul, yang selama ini membantu dan melindungi Rasulullah dalam berdakwah. Tidak terhitung berapa jumlah harta Khadijah yang digunakan dalam berdakwah Rasul. Sebagai saudagar yang kaya raya, Khadijah sangat dihargai di kalangan kaum Quraisy sehingga mereka sangat segan terhadap Rasul selama Khadijah hidup. Apalagi Abu Thalib yang menjadi pemuka kaum Quraisy dari kalangan Bani Abu Muthalib yang juga kakek Rasulullah. Namun semenjak kepergian mereka di tahun yang sama, kaum Quraisy merasa mendapatkan kesempatan dan peluang yang besar untuk menghentikan dakwah Rasul dengan berbagai cara. Meskipun begitu, Rasul tetap gigih dan sabar dalam menjalankan dakwahnya. Tidak sedikit pun Rasul membalas perbuatan mereka yang keji. Beliau hanya bisa bersabar, berdoa, dan menyusun strategi dari permasalahannya yang lebih kompleks ini. Alhamdulillah, kita telah mengetahui dan mempelajari metode-metode dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Semoga kita dapat memetik hikmah dari perjuangan dakwah Rasul pada periode Mekah ini. Jangan berhenti untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Saya, Siva Ripani Fauziah, mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.